Halo, balik lagi dengan gua DM Official. Kali ini kita akan mereaction lagi ya berita-berita viral. Tentunya sumbernya untuk dari Indihot ya. Untuk sumbernya dari Indihot ya kak. Nah dikarenakan kali ini terbongkarnya Anjok April Cirebon dihujat gak pantas collab sama Rhoma Irama. Fans habis bela-bela mati-matian. Ada kontroversinya juga ya tentunya guys ya. Pasti untuk kalian juga penasaran kan. Nah jangan tunggu lama-lama, kita langsung saja eksekusi ya guys ya. Langsung. Semakin panas, Rhoma Irama akhirnya buka suara soal kontroversi April DA7. Goncangan hebat di panggung bersejarah 8 dekade. Panggung megah yang merayakan 8 dekade dedikasi sang Raja Dangdut Rhoma Irama mendadak berubah menjadi medan pertempuran opini yang sangat mencekam bagi publik. Kehadiran bintang muda April DA7 di sisi sang legenda seharusnya menjadi sebuah seremoni regenerasi yang indah dan penuh rasa hormat. Namun, atmosfer berubah seketika saat sorotan lampu padam. Jagat maya meledak dengan pro dan kontra yang tak terbendung. Sebagian penonton terpesona oleh keberanian sang talenta muda, sementara ribuan netizen lain meluncurkan serangan verbal yang tajam dan menghakimi. Mereka merasa bahwa kesucian panggung sang raja telah tercemar oleh sosok yang dianggap belum matang. Kontroversi ini bukan sekedar diskusi musik biasa, melainkan sebuah drama sosial yang mempertanyakan batasan antara standar kualitas dan ruang bagi pendatang baru untuk bersinar di industri. Badai hujatan netizen yang merobek mental sang bintang muda. Media sosial berubah menjadi lautan api ketika potongan video penampilan April DA7 disebarluaskan dengan narasi yang sangat menyudutkan. Kritik pedas mengalir tanpa henti, menuding bahwa April tidak memiliki kapasitas vokal maupun karisma yang cukup untuk berdiri sejajar dengan Rhoma Irama yang karismatik. Netizen yang maha benar seolah tidak memberikan ampun, menyebut kolaborasi ini sebagai sebuah kegagalan estetika dan penghinaan terhadap sejarah panjang musik dangdut. Kata-kata seperti tidak layak, terlalu prematur, dan merusak suasana menghiasi kolom komentar, menciptakan tekanan mental yang luar biasa bagi seorang penyanyi muda yang baru saja memulai langkahnya. Fenomena ini menunjukkan betapa kejamnya ekspektasi publik yang seringkali lupa bahwa setiap legenda besar pun pernah memulai langkah mereka dari titik nol sebelum mencapai puncak kejayaan. Misteri di balik layar, benarkah ada kekecewaan sang raja? Di tengah riuhnya spekulasi dan tuduhan publik, sebuah pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah Rhoma Irama diam-diam menyesali keputusannya? Rumor mulai berhembus kencang, menyebutkan adanya ketegangan di balik panggung dan ketidakpuasan dari pihak manajemen Soneta Group terhadap performa April. Narasi-narasi liar ini sengaja dipelintir oleh oknum tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana, seolah-olah sang Raja Dangdut merasa terpaksa berbagi panggung dengan sang junior. Ketidakpastian ini membuat publik semakin liar dalam berasumsi, memicu perdebatan yang jauh melampaui fakta yang sebenarnya terjadi. Masyarakat seolah haus akan konflik, mencari celah di setiap gerak-gerik sang legenda untuk membenarkan kebencian mereka terhadap April. Padahal kebenaran yang sesungguhnya masih tersimpan rapat di balik kewibawaan seorang Rhoma Irama. Klarifikasi tak terduga dalam siaran langtung yang menegangkan. Setelah berhari-hari bungkam dan membiarkan spekulasi liar merajalela, Rhoma Irama akhirnya memutuskan untuk muncul secara pribadi melalui siaran langsung di media sosialnya. Atmosfer digital seketika menegang saat ribuan orang bergabung untuk mendengarkan langsung apa yang akan diucapkan oleh sang kesatria bergitar tersebut. Dengan wajah yang tenang namun memancarkan ketegasan yang tak terjatuhkan, Rhoma tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan seperti yang diharapkan oleh para pembencinya. Sebaliknya, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pedang yang membelah kebohongan. Beliau tidak menghindari topik sensitif ini, melainkan menghadapinya dengan kepala tegak, siap memberikan jawaban yang akan mengubah arah narasi kontroversi ini selamanya. Ini adalah momen krusial yang menentukan masa depan karier April DA7 di mata masyarakat luas. Pernyataan pamungkas, April telah melakukan yang terbaik. Tanpa keraguan sedikit pun, Rhoma Irama menegaskan bahwa April DA7 telah memberikan seluruh jiwa dan kemampuannya di panggung 8 dekade tersebut.
sang raja secara terbuka membantah semua tuduhan kegagalan, menyatakan dengan suara yang mantap bahwa penampilan April adalah sebuah kesuksesan yang patut diapresiasi tinggi. Beliau memuji profesionalitas dan keberanian sang junior yang mampu berdiri tegak di bawah tekanan panggung yang begitu masif. Presenter TV dinamis. Bagi Roma, apa yang ditampilkan April adalah bentuk dedikasi yang luar biasa dari seorang seniman muda yang ingin belajar. Pernyataan ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang selama ini meremehkan bakat April. Dengan memberikan validasi langsung, Roma secara efektif memposisikan dirinya sebagai pelindung bagi talenta muda yang tengah tumbuh, menegaskan bahwa standar kesempurnaan bukanlah satu-satunya ukuran dalam bermusik. Pesan menohok sang raja, jangan bunuh bakat yang tengah tumbuh. Dalam sebuah kalimat yang sangat emosional dan puitis, tentunya banyak kontroversi ya untuk April sekarang setelah duet dengan Rhoma Irama ya. Banyak ya untuk dari luar sana ya yang menghujat April habis-habisan. Nah, untuk fansnya gimana tuh tanggapannya dari kalian untuk fans seorang April ini yang dihujat ya setelah usai konser? Rhoma Irama menyampaikan pesan mendalam yang langsung menyentuh hati para pendengarnya. Beliau memperingatkan publik dan netizen agar tidak bertindak sebagai hakim yang kejam yang mematikan semangat juang para seniman muda. Jangan pernah menjatuhkan bakat yang masih akan berkembang, ucapnya dengan nada yang sangat berwibawa namun penuh dengan kasih sayang seorang ayah. Pesan ini merupakan kritik sosial yang tajam terhadap budaya perundungan digital yang seringkali menghancurkan karier seseorang sebelum mereka sempat membuktikan kualitasnya. Rhoma mengingatkan bahwa musik dangdut membutuhkan darah baru untuk tetap hidup, dan membunuh talenta muda sama saja dengan membunuh masa depan musik itu sendiri. Kalimat ini seketika viral dan menjadi kutipan yang sangat kuat bagi para pendukung kreativitas. Logika sang legenda, membongkar mitos standar kesempurnaan. Sebagai musisi yang telah merasakan asam garam industri selama lebih dari setengah abad, Rhoma Irama memberikan perspektif yang sangat dewasa mengenai proses belajar. Beliau menekankan bahwa tidak ada satupun penyanyi besar, termasuk dirinya sendiri, yang langsung mencapai kesempurnaan dalam semalam. Rhoma mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam melihat sebuah proses kreatif dan tidak hanya menuntut hasil akhir yang tanpa celah. Beliau mengingatkan bahwa panggung besar adalah tempat belajar terbaik dan memberikan kesempatan kepada April adalah bagian dari tanggung jawabnya untuk memastikan tongkat estafet musik dangdut terus berlanjut. Penjelasan ini meruntuhkan argumen netizen yang kaku, menunjukkan bahwa kebijaksanaan seorang legenda terletak pada kemampuannya memberikan ruang bagi orang lain untuk melakukan kesalahan dan kemudian bangkit menjadi jauh lebih kuat. Fakta di balik layar, mengapa April yang terpilih? Publik harus memahami bahwa Rhoma Irama adalah sosok yang sangat perfeksionis dan selektif dalam memilih rekan kolaborasi di panggung sepenting konser 8 dekade. Keputusan untuk mengajak April DA7 bukanlah sebuah kebetulan atau strategi pemasaran semata, melainkan hasil dari pengamatan mendalam terhadap bakat dan potensi besar yang dimiliki sang gadis muda. Rhoma melihat sesuatu di dalam diri April yang mungkin tidak terlihat oleh mata awam netizen, sebuah bara api semangat dan kejujuran dalam berkarya. Dengan memilih April, Rhoma sebenarnya sedang mengirimkan pesan bahwa masa depan dangdut ada di tangan generasi yang mau bekerja keras. Fakta bahwa tidak ada teguran internal atau pembatalan kontrak membuktikan bahwa secara profesional, April telah memenuhi ekspektasi sang legenda. Narasi ketidakcocokan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kebisingan media sosial belaka. Resiliensi April DA7 di tengah badai fitnah dan kebencian. Meski dihujani kritik yang nyaris meruntuhkan mentalnya, April DA7 menunjukkan kelasnya sebagai seorang pejuang. Ia tidak membalas cacian dengan kemarahan, melainkan tetap menunjukkan sikap profesional yang luar biasa dalam setiap aktivitasnya. Dukungan penuh dari Rhoma Irama seolah menjadi energi tambahan yang membuatnya tetap berdiri tegak menghadapi badai. April memilih untuk fokus pada pengembangan dirinya dan menerima setiap kritik konstruktif sebagai bahan bakar untuk melaju lebih kencang. Sikap diamnya yang elegan justru berbicara lebih keras daripada 1000 pembelaan, membuktikan bahwa ia layak mendapatkan tempat di industri ini bukan karena belas kasihan, melainkan karena ketangguhan mental yang jarang dimiliki penyanyi seusianya. Perjalanan April pasca kontroversi ini akan menjadi bukti nyata apakah ia mampu. Nah, untuk infonya yang gua simak barusan juga ya guys ya, ternyata benar-benar ya sekarang April jobnya lagi banyak, full banget gitu ya, untuk kemana-mana gitu. Sekarang dia lagi naik-naiknya daun. Plus pasti ada hujatan lah dari yang mungkin yang tidak suka dengan April gitu.
Tapi sih kalau menurut saya pribadi ya itu nggak apa-apa sih lah ya gitu. Untuk masalah yang hujat-hujatan meremeh-remehkan kayak gitu. Nah pastinya tanggapan kalian gimana sih? Coba dong, tolong bantu komentar di bawah sini ya, buat teman-teman semua juga ya. Nah informasinya dari gue segitu aja dulu. Bila mana ada kesalahan dari gue atau perkataan yang kurang berkenan dari gue, mohon dimaafkan juga ya. Next, kembali di season selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk like, subscribe, komen, dan share-share-nya ya. Tentunya di